saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti baru kita diskusi. Wa an Muaz radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha bi yadihi. Muaz, mudah-mudahan Allah meridhoinya. Rasul memegang tangannya, tangan Muaz dipegang oleh baginda Rasul. Qala ya Muaz, hei Muaz, wallah, demi Allah, inni uhibbaka, saya akan cinta kepadamu. Faqala usika ya Muaz, la tada'na fi duburi kulli salatin taqulu Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Hei Muaz, kata Nabi, jangan pernah engkau tinggalkan, jangan pernah engkau tinggalkan selesai mengerjakan sholat engkau baca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Demi Allah, demi Allah, Nabi bersumpah, demi Allah ya Muaz, saya wasiatkan kepadamu satu wasiat, jangan pernah engkau tinggalkan ini setiap selesai sholat. Apa itu? Satu ungkapan, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Adakah kita baca, Pak? Untuk sholat Fatiha. Hah? Kullu duburis sholat, setiap selesai sholat. Boleh. Paling enggak, pokoknya setiap selesai sholat, Pak. Ini paling kuat. Sampai-sampai Rasul bersumpah, demi Allah, demi Allah, demi Allah, Muaz, jangan kau tinggalkan ini setiap selesai sholat. Jadi kalau kita sholat duluan ini atau duhanya Duburis sholat, Pak, selesai sholat. Jangan bapak balik. Apakah sebelum sholat duha? Kata Nabi di situ, fi kulli duburis sholat, setiap selesai sholat. Kenapa demikian? Ada hikmahnya, Pak. Dalam sholat kita ingat Allah, di luar sholat ingat enggak Allah? Ketika sholat ingat kita Allah, Pak? Ingat. Habis sholat, a'inni ala zikrika, ya Allah, tolong aku, bantu aku untuk ingat kepadamu. Apalagi a'inni syukrika, tolong aku ya Allah agar aku mensyukuri nikmat-Mu. Yang ketiga, bantu aku ya Allah untuk memperbaiki ibadah. Cuman tiga ini, Pak, yang kita mohon bantuan Allah kepada kita. A'inni ala zikrika, tolong ya Allah agar aku selesai sholat nanti, tolong aku agar aku bisa ingat kepadamu ya Allah. Kenapa? Banyaknya yang memalingkan aku dari ingat kepadamu. Ya Pak, banyak yang memalingkannya, Pak. Lupa sayang ingat Allah karena bini dan rancak. Teringat kebini. Lupa ingat kepada Allah. A'inni ala zikrik, tolong aku ya Allah untuk ingat kepadamu. Apalagi a'inni ala syukrik, tolong aku ya Allah untuk bisa mensyukuri nikmat-Mu. Apalagi a'inni ala husni ibadatik, tolong aku ya Allah agar aku mampu memperbaiki ibadahku setiap sholat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, intinya sebenarnya bahwa ini semua adalah tanpa
Allah, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Ini intinya. Ada pertanyaan, Pak? Silakan. Silakan, Pak. Tadi setelah Assalamualaikum, yang biasanya kita baca dua. Yang pertama, Astagfirullahaladzim, Ya. Kedua, La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ya. Tadi kita ada bilang, Ya. apa itu tidak termasuk. Lah, yang keduanya, La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ya. Apa pertanyaannya, Pak? Saya apakah itu tidak termasuk yang diucapkan Nabi? Termasuk dalam diucapkan Nabi, Pak. Pada hadis yang lain sudah ada satu keterangan, makanya hadis itu tidak satu hadis itu cukup untuk itu. Nanti ada hadis lain lagi untuk menambah amalan itu. Maka hadis pertama tadi yang saya bacakan itu adalah selesai Rasul itu sholat, dia beristighfar 3 kali. Kemudian dia membaca Allahumma antas salam. Setelah Allahumma antas salam dia baca sampai terakhir. Ada hadis yang lain lagi yang mengatakan apa? Yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarika. Ya, jadi kalau kita habis sholat, apakah urutannya gimana, Ustaz? Urutannya seperti yang kita buat, Pak. Kalau di sini makanya ada desain oleh para ulama kita. Kita baca, pertama kita baca istighfar, kemudian kita baca Allahumma antas salam. Habis itu kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Habis itu kita tambah lagi apa itu? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dia tambah lagi Allahumma la mani alima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'ul jaddu minkal jaddi. Artinya dia pakai semua hadis itu. Kalau begitu, lamakah dia di tempat sujud? Lama di atas sajadah, Pak? Lama di atas sajadah. Ada lagi ya, Pak, yang kita dengar selama ini, kalau Bapak Imam kita ini membacanya dilanjutkan dengan Al-Fatihah, kemudian baru baca Subhanallah 3 kali. Ada yang sesudah Allahumma antas salam dibaca ayat kursi, tidak membaca Al-Fatihah. Tapi kalau yang menurut salah satu ustaz yang beken juga di Indonesia, ya, Pak, itu ayat kursi tidak baca Al-Fatihah. Ya, tapi yang pertama tadi astagfirullah, kemudian itu Allahumma antas salam, ada la ilaha illallah, langsung ini setelah Allahumma antas salam langsung ini la ilaha illallah, langsung ayat kursi. Baru kemudian zikir yang itu. Ya, zikir yang 33 kali itu. Iya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini kan kita baru baca satu persatu hadisnya, Pak. Insya Allah akan sampai nanti ke sana. Kalau seandainya Bapak mampu menghubungkan hadis-hadis itu menjadi satu amalan, itu berarti Bapak telah mengerjakan apa yang dikerjakan oleh baginda Rasul. Artinya, intinya tadi saya katakan, semakin banyak hadis itu Bapak amalkan, berarti semakin lama Bapak duduk di atas sajadah. Kita gabung, ada gabungan. Ada lagi nanti kalau masalah surah Al-Fatihah, Pak, insya Allah akan kita bicarakan nanti. Sampai baginda Rasul mengatakan salah satu ayat di dalam Al-Quran yang penuh dengan kemuliaan itu kalimat adalah surah Al-Fatihah. Bahkan yang 30 juz itu ada di dalam surah Al-Fatihah. 30 juz itu ada di sana. Bukan juznya, Pak. Makna Qur'annya itu ada. Ada di situ syariat, ada hakikat, ada syariatnya. Itu di dalam surah Al-Fatihah. Jadi kalau kita baca itu misalnya nanti kita baca, Pak. Insya Allah akan kita bicarakan besok. Ada beberapa ayat Al-Quran yang diberikan oleh Rasul
melebihi kemuliaan ayat-ayat yang lain. Semua Quran itu mulia, tapi ada yang istimewa. Seperti baca surah Kulhu 3 kali. Berapa Pak? Sudah berapa itu? Seolah-olah berapa kita? Seolah-olah kita menghatamkan Al-Quran. Berapa kali? Baru 3 kali kita baca itu. Nilainya di hadapan Allah. Kenapa? Karena di situ sudah ada kandungan Al-Quran. Nanti kita bicarakan Pak. Jadi Bapak, maksud saya itu hadis itu banyak. Ada yang pakai ayatul kursi, ada dia langsung ketika dia baca Allahumma antas salam wa minkas salam, dia membaca surah Al-Fatihah, kemudian dia baca ayatul kursi dan sebagainya. Semua itu saya katakan tadi, apa yang dibawa oleh para imam-imam kita itu ada sumber hukumnya, ada dasar hukumnya. Ini yang kita inginkan Pak. Kalau ini udah biasa nih, udah Bapak amalkan ini, tapi inilah sumbernya. Oh, ada hadisnya. Kenapa demikian? Rasul pernah berpesan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu seperti kamu melihat aku Pernah Bapak melihat Nabi salat? Enggak. Pernah Bapak melihat Nabi setelah selesai salat apa yang dia baca? Tidak. Dari mana kita mengetahuinya, Pak? Dari sini, dari hadis. Datang lagi, apakah hadis itu sahih semua? Tidak. Tapi kalau untuk amalan, memakai hadis doi pun kalau untuk amalan boleh. Yang tak boleh itu adalah hujjah. Jadi Bapak, insya Allah nanti akan kita lihat beberapa hadis. Hadisnya ada semuanya. Mudah-mudahan kita nanti mampu menghargai dan tidak menyalahkan ibadah orang lain. Ada sumbernya. Ada lagi yang mau tanya Pak? Silakan. Ada sebagian orang kalau istighfar terus cuma astaga itu tidak benar. Sekurang-kurangnya astaghfir itu sekurang-kurangnya pakai Allah di situ. Iya. Sama dengan Pak, ada yang mengatakan la ilah. Kalau la ilah saja dia ucapkan itu tidak benar. Dia menafikan semua itu, bahkan Allah pun dia nafikan. Tidak boleh. La ilaha tidak boleh. Harus la ilaha illallah. Apalagi astaga. Tidak boleh. Itu makanya Pak, kalau dia buat tangan begini makanya dia ucapkan astaga bukan astaghfirullah. Itu beda. Misalnya Bapak melihat yang sangat indah, bukan istighfar Bapak itu, astaga. Itu boleh Pak. Itu namanya Bapak mengikuti kehendak. Kalau istighfar, insya Allah pandangan pertama itu tidak jadi dosa. Alhamdulillah kata Bapak. Biasa tuh. Jadi ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Yang saya maksudkan ini Pak, bermacam-macam kita temukan di tempat ibadah. Ya. Ada yang cuma membacakan Allahumma antas salam wa minkas salam, kemudian dia baca lagi ilahi ya rabbana ya karim antas subhanallah. Ada cuma di astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Kemudian langsung dia baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ada yang bacaannya panjang sekali. Oh, dari mana dia ambil? Kok bisa berbeda-beda kita? Itu namanya perbedaan itu adalah kualitas kita dalam mengabdikan diri kepada Allah. Nah, ya Pak. Doa Nabi Yunus itu bagaimana Pak? Apa itu Pak? Doa Nabi Yunus. Apa doanya Pak? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu ada dalam hadis doa itu ada.
Intinya doa bapak itu untuk melepaskan dari apa pak? Dari kesusahan. Kira-kira susah tidak di perut ikan itu pak? Baca doa itu. Semua kita punya doa pak. Intinya semua ini kita harus sandarkan kepada Allah. Guna doa itu. Jadi ini mungkin bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah. Insya Allah doa-doa itu banyak dalam agama kita, sangat banyak kalimat itu. Ada lagi, saya bacakan lagi satu lagi. Kalau tidak ada bertanya, lagi pak? Ada lagi bapak ibu yang terakhir. Wa an Sa'id ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yata'awwazu duburas salati bihaula'i kalimatin. Dari Sa'id ibn Abi Waqqas, mudah-mudahan Allah meridhoinya, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awwazu, berlindung, dubura kullas sholah, setiap selesai sholat, bihaula'i kalimatin, dengan beberapa kalimat. Satu, Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhli. Doa ini juga dibaca Nabi sehabis sholat. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhli. Ya Allah, saya berlindung kepadamu daripada sifat pengecut, penakut. Habis bapak sholat, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Keluar bapak di jalan tuh, nampak orang berbuat dosa, berani tidak bapak menegurnya? Alhamdulillah. Pak, berani bapak negurnya enggak? Kenapa tidak berani menegur? Karena saya pengecut. Saya pengecut. Dan nampak orang berbuat dosa di situ, tidak berani saya menegurnya karena saya pengecut. Maka Rasul, ya Allah, aku berlindung darimu daripada sifat pengecut. Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.